Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Aljabar Matrik, Ibu Herlinda Nur Afa Sofia, MSI, yang kami cintai dan yang kami banggakan teman-teman matematika kelas 4A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yaitu saya sendiri, Kokom Komariah, dengan NIM 1908105011. Kemudian ada Ni'matul Azizah dengan NIM 1908105016. Kemudian ada Bahari Iqbal dengan NIM 1908105019. Dan ada Iis Solihat dengan NIM 1908105026. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama adalah pengertian Gauss-Jordan. Apa sih itu eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss-Jordan adalah suatu metode untuk menentukan solusi suatu sistem persamaan linier dengan cara mengubah suatu sistem persamaan linier dalam bentuk persamaan matriks, kemudian mereduksi matriks yang bersesuaian dengan sistem persamaan linier tersebut menjadi matriks eselon baris tereduksi. Suatu sistem persamaan linier dengan n peubah dan m persamaan linier yang berbentuk A11x1 plus A12x2 hingga A1n xn sama dengan B1. Kemudian A21x1 plus 2 plus A22x2 plus hingga A2n xn sama dengan B2 hingga AM1 x1 plus AM2x2 hingga AMN xn sama dengan Bn dapat diubah dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B dengan A sama dengan matriks A11 A12 AM1 AM2 A1n hingga AMN. X sama dengan matriks X1 hingga Xn kali B sama dengan matriks B1 hingga Bn. Kemudian dapat diubah dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B dengan A sama dengan matriks A11, A12 hingga AM1, AM2 hingga A1n dan AMN. Kali X sama dengan matriks X1 hingga Xn kali B sama dengan B1 hingga Bn. Dan untuk matriks A sering disebut sebagai matriks koefisien, sedangkan solusi sistem persamaan linier adalah X yang telah disederhanakan. Baik, selanjutnya materi matriks eselon baris tereduksi. Suatu matriks disebut matriks eselon baris tereduksi bila memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu apa saja? Yaitu 1. Bilangan tak nol pertama dari setiap baris adalah 1 atau disebut 1 utama. Kemudian 2. Kolom yang memuat 1 utama hanya memuat 0 di tempat lainnya. 3. 1 utama pada baris yang lebih bawah terletak pada kolom yang lebih kanan dari 1 utama pada baris di atasnya. Kemudian 4. Bila tidak terdapat baris 0, maka letaknya pada baris bagian bawah matriks atau di bawah baris tak 0 atau syarat opsional, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi, maka diperlukan operasi-operasi yang dapat diterapkan pada matriks diperbesar. Untuk operasi-operasi ini disebut operasi baris elementer. Operasi baris elementer terdiri dari 3 operasi, yaitu mengalihkan suatu baris dengan suatu konstan tak 0, kemudian menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya, kemudian mempertukarkan 2 buah baris bila suatu matriks diperbesar sudah berbentuk matriks eselon baris tereduksi, maka solusi sistem persamaan linier bisa didapatkan. Selanjutnya, bagaimana
langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu 1. Mulailah pada baris ke-1. Ya, mulailah pada baris ke-1. Bila elemen pada kolom 1 bukan sama dengan atau tidak sama dengan 1, maka pilih salah satu operasi baris agar elemennya menjadi 1. Angka 1 ini disebut satu utama. Bila tidak bisa diubah menjadi 1, lanjutkan penentuan satu utama pada kolom berikutnya, yaitu atau sampai kolom ke K, dengan K adalah banyaknya baris dalam A pada baris yang sama. Dan yang perlu diingat adalah operasi baris akan mempengaruhi semua elemen dalam suatu baris. Kemudian 2, perhatikan elemen lain dalam kolom ini atau elemen di bawah atau di atas satu utama. Bila elemennya tidak sama dengan 0, maka dengan menggunakan operasi baris yang kedua, jadikan semua elemennya menjadi 0. Nah, kemudian yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 untuk baris berikutnya sampai ke kolom ke K. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri lain pada bagian contoh. Selanjutnya, apa sih perbedaan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana eliminasi Gauss, dan pertemuan kini kita membahas eliminasi Gauss-Jordan. Dan apa perbedaan di antara kedua eliminasi ini? Tuh. Untuk perbedaannya, eliminasi Gauss ditemukan oleh Johann Carl Friedrich Gauss itu tahun 1777 sampai 1855. Beliau merupakan seorang matematikawan asal Jerman. Kemudian untuk eliminasi Gauss ini digunakan untuk memperoleh matriks echelon baris. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan itu ditemukan oleh Wilhelm Jordan tahun 1842 sampai 1899. Beliau merupakan ahli geodesi asal Jerman. Kemudian eliminasi Gauss-Jordan ini digunakan untuk memperoleh matriks echelon baris tereduksi. Dan eliminasi Gauss-Jordan ini sebenarnya merupakan pengembangan atau penerusan dari eliminasi Gauss, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Kokom tentang contoh perbedaan dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama dilihat dari bentuk umum. Dari bentuk umum terlihat bahwa eliminasi Gauss itu membentuk matriks segitiga atas, sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan membentuk sebuah matriks identitas. Baik, kemudian untuk contoh soal ada beberapa sistem persamaan di atas. Yang pertama kita akan selesaikan dengan eliminasi Gauss. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk eliminasi Gauss ini kita akan rubah dulu ke bentuk matriks. Oke, sudah. Kemudian setelah dibentuk ke matriks, kita tukar baris pertama dengan baris ketiga. Nah, kemudian kita akan mencari nilai 0 di baris kedua dan baris ketiga seperti ini. Kemudian kita akan sederhanakan untuk lebih mempermudah bentuk eliminasi Gauss. Jadi seperti ini. Dan kita, karena di sini terlihat bahwa di baris ketiga baru memiliki 1 0, maka 0 yang satunya kita akan cari lagi dengan mengeliminasi R2 dengan R3 seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan ke dalam bentuk 1 di diagonal utama, sehingga sudah sesuai dengan bentuk umum dari penyelesaian eliminasi Gauss. Maka kita akan simpulkan bahwa di mana Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Bisa kalian cari sendiri. Untuk bahasan lebih lanjut kita akan lanjut ke
eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana yang dijelaskan pada materi bahwa eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan lanjutan dari eliminasi Gauss. Maka supaya tidak berlama-lama, kita akan lanjutkan matrik yang tadi kita konversi ke eliminasi Gauss-Jordan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengubah matrik ini menjadi matrik identitas supaya menjadi penyelesaian dari eliminasi Gauss-Jordan dengan cara seperti ini, yaitu mengalihkan dengan pengali supaya R2 ini menjadi 0 dan R1 ini juga menjadi 0. Yaitu yang pertama untuk R2. Yang R2 ini kita akan mengalinya dengan min 38/15 dikali R3. Dan nanti akan dijumlahkan dengan R2. Oke, kita coba. Karena R3-nya itu sama dengan 1 dikali dengan min 38/15, sehingga menghasilkan min 38/15 ditambah dengan R2 yaitu min 38/15, sehingga ketika dijumlahkan R2 akan sama dengan 0. Maka di sini akan 0. Oke. Kemudian untuk R1 kita akan menggunakan negatif 1/4 kali R3 ditambah R1 dan menghasilkan 0 juga. Nah, setelah itu, karena di sini sudah 0, di sini juga sudah 0, maka kita akan mencari 0 yang satunya di sebelah atas, yaitu dengan mengalihkan min 1/8 pada R2 dan dijumlahkan pada R1. Oke. Misalkan di sini kan 0 dikali 1/8 pasti 0 ditambah R1 1, udah benar. Kemudian yang kedua, ini kan min 1/8, R2-nya 1, jadi min 1/8 dikali 1 sama min 1/8 ditambah R1-nya itu 1/8. Nah, ketika dijumlahkan nanti hasilnya akan sama dengan 0. Oke, ini 0 dikali 1/8 0, kalau dijumlahkan jadi 0. Satunya 0 tetap. Nah, untuk ini yang terakhir yaitu persamaannya, jadi min 1/8 dikali 3, jadi min 3/8 ditambah 11/8, hasilnya yaitu 1 atau 8/8. Nah, karena di sini sudah membentuk matrik identitas, maka kita akan ubah ke bentuk matriks yang lebih kompleks seperti ini. Kemudian kita akan mengalihkannya ke terhadap X, Y, dan Z, sehingga hasil dari X yaitu sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Nimatul Azizah? Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sistem persamaan linear dengan penyelesaiannya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Langsung saja pada contoh pertama, yaitu diketahui sebuah sistem persamaan linear dengan persamaan pertama X plus Y plus Z sama dengan 6, persamaan kedua 2X plus Y min Z sama dengan 1, persamaan ketiga X min Y plus 2Z sama dengan 5. Tentukanlah solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Langsung ke penyelesaiannya ya. Di sini kita ubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu persamaan linear ini. Kita misalkan dengan matriks A ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita ubah. Nah, matriks A ini akan kita eliminasi menggunakan Gauss-Jordan. Akan kita eliminasi agar kebentuk epsilon baris. Yaitu epsilon barisnya seperti ini. Yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Langsung saja kita eliminasi matriks A-nya. Kita tulis ulang terlebih dahulu matriks A-nya di sini. Seperti ini. Nah, kita perhatikan pada epsilon baris di sini A11-nya atau ya A11 atau angka pada sebelah kiri atas, paling kiri atas
itu adalah 1 atau disebut juga satu utama. Nah, di sini sudah ada satu utamanya, maka kita tidak perlu ubah pada baris pertama. Yang kita perlu ubah yaitu pada baris kedua dan ketiga, karena di sini belum 0. Karena sesuai dengan echelon barisnya, pada kolom satu utama itu yang lainnya 0, maka di sini harus 0. Kita ubah dengan mengoperasikan baris kedua dan baris ketiga. Pada baris kedua, kita operasikan dengan negatif 2B1 plus B2, yaitu kita langsung operasikan negatif 2 ditambah 2, maka hasilnya 0. Kemudian negatif 2 ditambah 1, maka hasilnya negatif 1. Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 1, maka hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 12 ditambah 1, maka hasilnya negatif 11. Selanjutnya akan kita ubah baris ketiga dengan mengoperasikan negatif B1 tambah B3. Maka hasilnya kita langsung operasikan negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. Negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 2. Negatif 1 ditambah 2, maka hasilnya 1. Kemudian negatif 6 ditambah 5, maka hasilnya negatif 1. Selanjutnya, karena di sini sudah sesuai dengan echelon yaitu 1, 0, 0, kita perhatikan pada kolom kedua. Pada kolom kedua ini, kita akan ubah juga sesuai dengan echelon yaitu 0 dan 1. Kita ubah satunya dengan 0 dan negatif satunya dengan 1 dengan mengoperasikan baris pertama dengan B1 ditambah B2. Langsung saja B1 yaitu 1 ditambah 0, hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah negatif 1, maka hasilnya 0. 1 ditambah negatif 3, maka hasilnya negatif 2. 6 ditambah negatif 11, maka hasilnya negatif 5. Selanjutnya pada baris kedua, kita ubah juga agar pada baris kedua kolom kedua ini negatif satunya kita berubah sesuai dengan echelon yaitu 1, maka kita kalikan dengan negatif 1. Pada baris kedua ini kita kalikan semua dengan negatif 1, maka hasilnya 0, 1, 3, dan 11. Selanjutnya, nah di sini sudah ada kan, sudah sesuai dengan echelon barisnya. Selanjutnya kita akan ubah juga pada baris ketiga agar 0. Negatif 2 nya kita ubah ke 0 dengan mengoperasikan 2B2 ditambah B3. Nah, langsung saja 2B2 yaitu 2 dikali 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. 2 dikali 1 ditambah negatif 2, maka hasilnya 0. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, maka hasilnya 7. 2 dikali 11, 22 ditambah negatif 1, maka hasilnya 21. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang sudah saya beri kotak, ini sudah sesuai dengan echelon baris. Selanjutnya kita perhatikan pada kolom ketiga. Pada kolom ketiga ini, kita akan merubah A33 atau pojok kanan bawah ini dengan 1. Karena di sini masih 7, kita akan ubah angka 7 dengan 1 ini dengan mengoperasikan 1/7 B3 atau baris ketiga dibagi 7. Maka hasilnya 0, 0, 1, 3. Nah, di sini sudah sesuai dengan echelon baris. Kita akan ubah juga kolom ketiga baris ke-1 dan kolom ketiga baris ke-2 dengan mengoperasikan 2B3 plus B1. Langsung saja kita operasikan baris ke-1-nya dengan 2B3 plus B1. 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. 2 dikali 0
0 ditambah 0, 0. 2 dikali 1, 2 ditambah negatif 2, 0. 2 dikali 3, 6 ditambah negatif 5, maka 1. Kemudian pada baris keduanya kita operasikan dengan negatif 3, B3 ditambah B2, maka hasilnya negatif 3 kali 0, 0 ditambah B2, 0, 0. Negatif 3 dikali 0 ditambah B2 nya 1, maka hasilnya 1. Negatif 3 dikali 1, negatif 3 ditambah 3, maka hasilnya 0. Negatif 3 dikali 3, 9, negatif 9 ditambah 11, maka hasilnya 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. X-nya yaitu 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Jadi, solusi sistem persamaan linearnya adalah X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3. Nah, solusi sistem persamaan linear ini adalah jenis solusi tunggal yang berarti hanya nilai X, Y, dan Z saja. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah sistem persamaan linear 2x min y plus z sama dengan 2. X plus y min z sama dengan 3. 4x plus y min z sama dengan 8. Nah, tentukan solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Langsung ke penyelesaiannya. Seperti contoh soal yang pertama tadi, langkah pertama kita ubah terlebih dahulu persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Kita misalkan matriks A ya. Nah, selanjutnya seperti contoh soal yang pertama, kita akan mengeliminasi matriks A ini agar mengubahnya ke bentuk eselon baris ini. Kita ubah ke bentuk eselon barisnya ini 100, 010, 001. Langsung saja kita eliminasi matriks A ini ya. Nah, karena di sini baris kedua dan baris ke-1nya kita lihat di sini satu utamanya tidak ada, karena di sini adanya 2, maka kita bisa tukar dengan baris kedua. Karena baris kedua di sini sudah ada angka 1, maka kita bisa tukar posisi baris pertama dengan baris kedua. Maka kita tukar posisi, yaitu jadi 1, 1, negatif 1, 3, 2, negatif 1, 1, 2, di sini 4, 1, negatif 1, dan 8. Nah, karena di sini satu utama sudah ada, maka kita perhatikan eselon barisnya lagi. Di sini kita membutuhkan 0. Di sini masih ada 2 dan 4, maka kita ubah 2 dan 4-nya ke bentuk 0 dengan mengoperasikan baris kedua dan baris ketiga. Operasi pada baris kedua yaitu B2 dikurangi 2B1. Maka langsung saja kita operasikan B2 yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1, 2, maka hasilnya 0. B2 nya negatif 1 dikurangin 2 dikali 1, maka hasilnya negatif 3. B2 nya 1 dikurangin negatif 2 dikali negatif 1, maka hasilnya 3. Kemudian B2 nya 2 dikurangin 2 dikali 3, maka hasilnya negatif 4. Selanjutnya kita ubah baris ketiga ini agar sesuai dengan eselon barisnya, yaitu 4-nya berubah menjadi 0. Maka kita operasikan dengan B3 dikurangin B4B1. B3 yaitu 4 dikurangin 4 dikali 1, maka hasilnya 0. B3 nya 1 dikurangin 4 dikali 1, maka hasilnya negatif 3. B3 nya negatif 1 dikurangin negatif 1 dikali 4, maka hasilnya 3. B3 nya 8 dikurangin 3 dikali negatif 4, maka hasilnya negatif 4. Nah, di sini sudah sesuai dengan eselon barisnya.
0, 0. Selanjutnya kita perhatikan kolom kedua. Kita ingin merubah ini pada A22, yaitu pada baris kedua dan kolom kedua, yaitu negatif 3. Kita ingin ubah sesuai dengan epsilon, yaitu 1. Sesuai dengan epsilon barisnya di sini, maka kita operasikan dengan baris kedua ini kita bagi dengan negatif 3. Maka hasilnya 0, 1, negatif 1, 4/3. Selanjutnya, di sini kan sudah sesuai nih epsilonnya. Sesuai epsilon baris, kita perhatikan ini, kolom kedua pada baris pertama dan kolom kedua pada baris ketiga, kita ingin ubah ke bentuk 0 sesuai dengan epsilonnya, yaitu 0 dan 0. Maka kita ubah dengan mengoperasikan baris pertama, yaitu B1 dikurangin B2. Langsung saja B1, 1 dikurangin B2, 0, 1. 1 dikurangin 1, 0. Negatif 1 dikurangin negatif 1, maka hasilnya 0. 3 dikurangin 4/3, maka hasilnya 5/3. Selanjutnya yaitu pada baris ketiga dengan mengoperasikannya dengan B3 plus 3B2. Nah, langsung saja kita operasikan, yaitu B3 yaitu 0 ditambah 3B2. 3 dikali 0, maka hasilnya 0. Kemudian B3 nya negatif 3 ditambah 3 dikali 1, 3, maka hasilnya 0. Kemudian B3 nya 3 ditambah 3 dikali negatif 1, maka hasilnya 0. Kemudian B3 nya negatif 4 ditambah 3 dikali 4/3, maka hasilnya 0. Nah, dapat kita tuliskan di sini, maka diketahui X-nya sama dengan 5/3, Y-nya Y negatif Z sama dengan 4/3. Maka kita tuliskan seperti ini, Y min Z sama dengan 4/3. Kita ubah, kita pindah ruaskan Z-nya, Y sama dengan Z plus 4/3. Nah, karena kolom ketiga atau kolom 3 ini tidak memuat satu utama, maka di sini harusnya satu utama. Karena di sini 0, maka nilai Z bisa diambil sembarang. Misal Z-nya sama dengan S, dengan S itu elemen bilangan real. Maka solusi sistem persamaan linearnya adalah X, Y, Z sama dengan 5/3, Y-nya sama dengan S plus 4/3, Z-nya sama dengan S, dengan S elemen bilangan R. Nah, solusi sistem persamaan linear ini adalah jenis solusi tak hingga banyak. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu untuk sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi. Tentukan solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 4, 2X1 dikurangi X2 ditambah X3 sama dengan 2, dan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 7. Penyelesaiannya yaitu, pertama-tama kita buat persamaan ini menjadi bentuk matriks, yaitu 1, 1, 2, 4, 2, min 1, 1, 2, 1, 2, 3, 7. Lalu kita lihat pada baris pertama, kolom pertama ini sudah memenuhi syarat, yaitu 1 di sini sudah menjadi 1 utama. Kita lihat pada baris kedua, 2 ini harus sama dengan 0, dan min 1 ini harus sama dengan 1. Maka kita ubah 2 dulu, yaitu dengan cara baris kedua ini dikurangi 2 kali baris pertama.
Kita lihat pada matriks berikutnya, kita tulis ulang baris pertama, lalu baris kedua yaitu 2 dikurangi 2 kali 1, 0, min 1 dikurangi 2 kali 1, min 3, 1 dikurangi 2 kali 2, min 3, dan 2 dikurangi 2 kali 4, min 6. Lalu pada baris ketiga, kolom pertama dan kolom keduanya harus sama dengan 0. Maka kita ubah dulu pada kolom pertama, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi dengan baris pertama. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, dan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Lihat pada matriks ini, baris pertama sudah memenuhi syarat, lalu baris kedua, kolom kedua ini belum memenuhi syarat. Di sini harus sama dengan 1. Maka kita harus mengalihkan baris kedua ini dengan min 1/3. Kita lihat pada matriks berikutnya, kita tulis ulang baris pertama, lalu baris kedua yaitu min 1/3 dikali baris kedua. Jadi min 1/3 dikali 0 sama dengan 0, min 1/3 dikali min 3 sama dengan 1, min 1/3 dikali min 3 sama dengan 1, dan min 1/3 dikali min 6 sama dengan 2. Lalu kita lihat pada baris ketiga, 0 sudah memenuhi, tapi pada kolom kedua ini, 1 ini harus sama dengan 0. Lalu agar menjadi sama dengan 0, kita operasikan baris ketiga ini dengan cara dikurangi dengan baris kedua. Kita tulis ulang pada matriks berikutnya, baris pertama dan baris kedua. Lalu pada baris ketiga, yaitu baris ketiga dikurangi baris kedua. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita lihat pada matriks terakhir ini, matriks ini sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi matriks eselon baris tereduksi. Kita lihat pada baris ketiga, semua koefisien variabel sama dengan 0. Maka pada baris terakhir ini persamaannya adalah 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 0 dikali X3 sama dengan 1. Maka sistem persamaan linier di atas ini tidak memiliki solusi. Alhamdulillah, penjelasan materi mengenai eliminasi Gauss-Jordan dari kami kelompok 3 sudah selesai dijelaskan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi dari video yang kami buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.